Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammad Ar-Rasulil Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini adalah kajian sesi terakhir dari rangkaian daurah kita kali ini, di mana masih kita pada pembahasan dengan tema ketika as-salafiyah menjadi asing di hadapan pengikutnya. Pada kajian bagian pertama kemarin kita telah membahas dan menyebutkan beberapa sebab-sebab as-salafiyah menjadi asing pada pengikutnya. Dan kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan pengikutnya. Nah, di antara sebab yang kemarin kita sebutkan adalah al-jahlu bidinillah wa intisyaruhu bainan nas. Kejahilan tentang hukum-hukum agama, tentang prinsip-prinsip salafi itu sendiri, dan tersebarnya itu di tengah manusia, di tengah umat kejahilan. Yang kedua adalah kepentingan-kepentingan yang mewarnai langkah-langkah, mewarnai pola dakwah, yang kemudian diistilahkan dengan hududun nafsi. Di antara hududun nafsi itu, salah satu contohnya adalah ketenaran. Menjadi tenar dan terkenal, masyhur di tengah-tengah umat. Keinginan untuk diterima dan disambut oleh semua golongan, oleh semua jenis umat. Ini juga salah satu sebab semakin asingnya prinsip-prinsip as-salafiyah. Untuk kepentingan tersebut yang diistilahkan kemudian dengan hubbuz zuhur wa hubbuz syuhra. Hubbu al-zuhur artinya adalah keinginan untuk tampil. Nah, yang kedua namanya hubbu asy-syuhra. Ambisi dan keinginan untuk tenar, dikenal oleh umat. Dua penyakit ini mirip-mirip, tetapi efeknya sama, yaitu semakin asingnya prinsip-prinsip salafiyah. Akibat dari dua penyakit ini, hubbuz zuhur dan hubbuz syuhra, dia tidak peduli lagi dan tidak selektif dalam berkawan dan bergaul. Karena kalau selektif dalam berkawan dan bergaul di dunia dakwah, lagi dalam dunia dakwah, maka sulit terwujud ambisinya. Sulit terwujud untuk dia menjadi tenar. Sulit terwujud untuk dia bisa disambut, diterima di semua kalangan. Sementara salah satu prinsip salafus saleh adalah memilih dan memilah, selektif dalam berkawan.
Salaf sejak dahulu mengajarkan, bahkan di dalam Al-Quran sekalipun, Allah menegaskan dan melarang kita untuk duduk dengan ahlul ahwa, untuk duduk dengan ahlul bidah. Dilarang untuk kita berkawan, berjalan dalam satu dakwah. Nah, karenanya sangat banyak sekali asar dari salafun salih. Nah, kalau dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ayyukum aw ahadukum man yukhalil. Akidah seseorang dan kondisinya itu sangat tergantung dan dinilai berdasarkan teman dekatnya. Maka hendaknya, kata Nabi, kalian itu mengontrol dan selektif dalam berkawan. Kenapa? Karena al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan dinilai akidahnya, manhajnya berdasarkan siapa teman dekatnya. Itu nggak bisa terpisah. Sulit untuk dipisahkan. Karenanya ulama juga mengatakan la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qalbi. Jangan kalian bermajlis, duduk, ngobrol dengan ahlul ahwa. Karena bermajlis dengan mereka, dengan ahlul ahwa, itu nama lain daripada ahlul bidah. Itu adalah penyebab kolbu ini berpenyakit. Berpenyakit syubhat. Nah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Jangan sekali-kali kamu, wahai Muhammad, duduk dengan orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan batil, mentakwil, mentahrif, menta'til. Ini kebiasaan Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Jahmiyah, Al-Khawarij. Mentakwil, mentahrif. Menafsirkan dengan penafsiran yang bukan pada tempatnya, bahkan menyelewengkan makna. Ini kebiasaan mereka. Al-Khawarij, kaum teroris, Al-Mu'tazilah, kaum rasionalis. Begitu juga Al-Jahmiyah, Al-Falasifah, ahli filsafat, para filosof atau yang mengikuti jejak para filosof dalam beragama. Jangan engkau duduk dengan orang-orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa dasar ilmu. Fa'arid anhum, atau jika engkau mendapati, melihat orang-orang yang berbicara tentang agama Allah, tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu, fa'arid anhum. Berpalinglah engkau, pergi meninggalkan mereka. Sampai mereka berhenti dari kemungkarannya, dari berbicara dengan bid'ah, berbicara dengan penyimpangan-penyimpangan itu. Sampai bertobat, berhenti. Nah, ini ayuhal ikhwah sangat penting untuk selalu diingat oleh kita semuanya, bahwa di antara sebab-sebab al-ghurbah adalah
hubbus syuhrah dan hubbu ish apa tadi? Hubbus syuhrah dan hubbuz zuhur. Yang karena ini akhirnya dia tidak bisa memilah. Salaf berulang kali ada seorang ahlul bid'ah datang kepada salah seorang ulama salaf. Dia mengatakan, "Aqra 'alaika ayatan min kitabillah." Aku ingin baca satu ayat di depanmu. Di hadapanmu ini baca satu ayat, bukan memberi syubhat atau membacakan filsafat. Mau bacakan ayat. Kata beliau Imam Ibnu Sirin, "Ala wala nisfu ayat." Jangankan satu ayat, separuh ayat jangan kamu baca, pergi. Siapa Imam Ibnu Sirin? Siapa mereka? Orang-orang besar dalam keilmuan, orang-orang besar dalam sifat zuhud, orang-orang besar dalam ibadah. Orang-orang yang mengerti agama ini sampai sedalam-dalamnya. Tapi menjaga diri, waspada dari pergaulan dengan ahlul bidah, apalagi perkawan. Al-Imam Tshauri rahimahullah ditanya tentang seorang perawi hadis di negeri Basrah. Ditanya tentang fulan, bagaimana menurut antum? Imam Tshauri bertanya, loh, wahai Al-Imam Ibnu ana urangi, Imam Tshauri rahimahullah, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala ditanya tentang seseorang perawi. Wahai imam, bagaimana pendapatmu tentang si fulan, di mana dia berakidah ahli sunnah, di atas akidah ahli sunnah. Al-Imam Ats-Tsauri bertanya, dia kalau datang ke sini singgahnya di mana? Singgahnya kepada orang-orang Qadariyah yang mengingkari catatan takdir, kaum Qadariyah. Nah, maka Imam Ats-Tsauri mengatakan, idzan huwa qadari. Maka dia seorang yang juga berakidah kelompok Qadariyah. Dan selalu sering perlu diingatkan ya oleh kita semuanya. Penting kita tahu. Kalau kita mendengar nama orang-orang Khawarij, orang-orang Qadariyah, dan jangan antum kira seperti orang-orang fasik-fasik yang di jalanan atau model bahkan orang liberal sekarang ini. Ya. Enggak. Orangnya tuh serius, ibadah, zuhud, akhlaknya bagus. Enggak pecicilan kayak orang liberalis. Enggak petantang-petenteng kayak gitu, enggak. Ini disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Umar saat ditemui oleh dua ulama besar dari negeri Basrah, Yahya bin Ya'mur wa Humaid bin Abdurrahman. Dua nama besar ini ada dalam kitab-kitab ulama. Dua orang ulama di masa tabi'in berangkat berhaji dengan niatan haji dan ingin minta fatwa. Bertanya kepada sahabat Nabi yang masih hidup. Nah, tentang fenomena yang terjadi di negerinya. Qala falamma dhahara, kemudian berangkatlah, qala fadhahabna hajjaini. Kami berangkat berdua dalam rangka berhaji. Kita berharap bisa berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wuffiqa lana bi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Kami ternyata diberi taufik untuk berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab dakhilal masjid, sedang masuk ke masjid.
dakhilan al-masjid, sedang masuk ke Masjidil Haram, maka kami segera apit. Ahaduhuma an yaminihi wal akhar an shimali. Salah satu di antara kita di sebelah kanannya, yang satu di sebelah kirinya. Maka mereka menyampaikan, ya Aba Abdurrahman, kunyah daripada sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Innahu qad dhahara qibalana unasun. Telah muncul di negeri kami di Basrah sekelompok orang yataqaffaruna al-ilma wa dzakara min sya'nihim, bahwa mereka adalah orang-orang yang serius dalam thalabul ilmi. Kemudian disebutkan sifat-sifat baiknya, macam-macam sifat baik mereka. Sudah selesai? Bertanya, walakinnahum qalu an la qadar, tetapi mereka berkeyakinan bahwa tidak ada catatan takdir yang mendahului semua kejadian ini. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya semua peristiwa ini terjadi, ya sekarang terjadi begitu saja, enggak ada catatan takdir sebelumnya. Nah, ini kaum Qadariyah yang mau kita sebutkan di sini adalah bahwa dua ulama tadi ketika mau meminta fatwa disebutkan siapa itu, ciri-ciri mereka gimana sih? Memang orang-orang yang dikenal akhlaknya bagus, menjaga kehormatannya, suka bersedekah, qiyamul lail, puasa di siang hari. Jadi jangan disamakan nih dengan ahlul ahwa zaman kita, jangan. Mereka orang-orang dahulu. Tapi bagaimana salaf menyikapinya? Nah, salaf memberi perhatian masalah ini dan memperingatkan agar jangan kita memberi kesempatan telinga kita mendengar omongan mereka, apalagi bermajlis, apalagi berdakwah bareng, apalagi dalam satu organisasi, dalam satu yayasan, dalam satu pondok, atau muhadharah, seminar, dan yang sejenisnya. Kumpul bareng. Ini yang menjadi masalah. Nah, akibatnya sejumlah prinsip-prinsip sunnah ditinggalkan dan prinsip-prinsip salafiyah pun diabaikan. Dan akhirnya semakin asing. Makanya sekarang antum lihat mereka-mereka yang mengklaim dirinya sebagai salafi, tapi pergaulannya dengan berbagai kelompok. Pengikutnya yang datang kemudian ini kalau guru-gurunya sudah belajar prinsip-prinsip as-salafiyah itu. Dulu di Madinah, dulu di Mekah, atau dulu di Riyadh sudah belajar kitab-kitab ulama yang mengajarkan itu. Tapi pulang ke negeri masing-masing, baik Indonesia, Pakistan, India, Afrika, dan seterusnya, sudah belajar kembali ke negerinya, dia ingin tampil nih sebagai seorang yang baru pulang dari negeri ulama. Undang sana, diundang sini. Kelompok ini mengundang, jamiah yang itu mengundang, dan seterusnya. Ada ambisi. Ambisi untuk banyak disambut orang. Banyak dikenal oleh orang. Loh, nanti antum di situ kumpul dengan pemateri yang lainnya. Dia gak peduli, nah belabas. Islam itu gak kaku. Jangan eksklusif. Jangan merasa baik sendiri. Ini mulai syubhat-syubhat. Kita itu harus fleksibel. Akhirnya dia muhadharah bersama macam-macamnya ahlul bidah. Ambisi ketenaran. Bukan karena bodoh. Bukan karena tidak pernah belajar prinsip-prinsip salafi. Tetapi itu tadi. Hubbus syuhra dan hubbu az-zuhur.
ingin tenar dan ingin tampil. Sehingga tidak memendulikan prinsip-prinsip as-salafiyah. Dan akhirnya prinsip-prinsip salafiyah itu menjadi asing setelah dia sendiri belajar. Muncul generasi murid-muridnya yang baru-baru ini menganggap itu benar. Menganggap itu boleh saja. Tapi semua menyatakan saya salafi. Kamu salafi? Iya salafi. Tapi dia nggak ngerti prinsip-prinsip salafiyah itu. Ambisi. Mirip dengan ambisi dua jenis tadi, hubbus syuhra dan hubbu al-zuhur, hubbud dunya. Ambisi materi. Ini juga benar-benar menjadi penghancur seseorang. Bukan hanya akhlaknya yang hancur, tetapi juga manhajnya. Kalau sudah dia jatuh dalam kesalahan, maka dia akan memoles kesalahannya itu dengan syubhat. Loh, ya akhi, kok antum berkunjung mendatangi seorang dai hizbi? Misal, iya, tapi dia itu enggak memusuhin saya dan juga tidak membenci dakwah salafiyah. Dai hizbi ikhwani, bermanhaj ikhwanul muslimin. Pada murid-muridnya dia mengatakan iya, tapi dia akhlaknya baik. Dia baik sama saya, enggak memusuhin saya. Memangnya kamu jadi tolak ukur kebenaran? Yang cinta kamu berada di atas kebenaran, yang membenci kamu di atas kebatilan, gitu kan? Begitukah dakwah salafiyah mengajarkan? Jawabannya tidak dong. Tolak ukurnya adalah manhaj ini, bukan pribadi-pribadi kita. Iya, tapi dia juga tidak memusuhi dakwah salafiyah. Coba kamu bicara tentang akidah kelompoknya. Coba kamu memulai menjelaskan bahwa Al-Ikhwanul Muslimun atau Hasanul Banna ataukah Yusuf Qardawi ataukah siapa dari tokoh Ikhwan Muslimin dengan penyimpangan-penyimpangannya, antum sebutkan coba. Di situ akan ketahuan dia orang yang suka dan tidak membenci dakwah salafiyah ataukah tidak. Sebutkan nama-nama ulama yang dikenal. Nih, ana beri antum kitab Syekh Rabi yang menjelaskan tentang kelompok Sururiyah dan Al-Qutbiyah. Coba ini antum bacakan dalam kesempatan-kesempatan taklim antum. Coba tes. Bermula dari kepentingan duniawi, dia tidak selektif dalam bergaul, akhirnya memberi syubhat yang membahayakan pengikutnya. Sehingga akhirnya di hadapan pengikutnya, as-salafiyah menjadi asing. Baik asing secara ilmunya, secara materinya, ataupun asing dalam penerapannya. Asing dalam penerapannya gimana? Ilmu itu hanya ada di kitab-kitab, tapi tidak terlihat dalam amalan dan prakteknya. Pada setiap fitnah, pada setiap munculnya problem itu mesti ada syubhat-syubhat baru, secara redaksi baru, tapi secara makna sama. Kalau ikhwan muslimun mengatakan apa? Najtami'u fi ma ittafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi. Kita bergabung, berta'awun, berkawan dalam perkara-perkara yang kita sepakat, kita sesuai. Sementara hal-hal yang kita berbeda, kita ya saling memaafkanlah, saling mentolerirlah kita ini. Ini slogan dari Al-Ikhwanul Muslimun. Penerapannya gimana? Ya sudah bergaul dengan macam-macam.
Tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin berkawan, bersanding dengan orang-orang Syiah. Bersanding, berkawan dengan orang-orang Jahmiyah. Sudah. Di negeri kita ada slogan misalkan untuk semua golongan, berdiri di atas semua golongan. Gimana sih maksudnya? Golongan Qadariyah, Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Khawarij berdiri di atas semua itu. Al-Khawarij yang Rasulullah menyatakan kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka, mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka. Khawarij yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarru man tahta adimis sama atau syarru qatla tahta adimis sama. Mereka Al-Khawarij itu adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Di atas golongan ini kalian juga berkawan. Kelompok Qadariyah yang kata Ibnu Umar bin Khattab, "Lau laqitahum fa akhbirhum anna Abdullah ibn Umar bari'um minhum wa hum bura'um minni." Kalau nanti kamu pulang ke negeri Basra dan berjumpa dengan mereka itu, penduduk negerimu itu yang tadi mengingkari takdir, sampaikan bahwa Abdullah bin Umar, nama Abdullah bin Umar terkenal, berlepas diri dari mereka dan mereka bukan dari bagianku, berlepas diri dariku. Sampai mereka benar-benar beriman kepada catatan takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian disebutkan hadis. Begitu sikapnya. Bukan berdiri di atas semua golongan. Salaf tidak mengajarkan demikian. Nah, akhirnya karena materi atau ingin dipandang luas, fleksibel, tidak kaku, dia melupakan dan meninggalkan prinsip salafiyah dan akhirnya menjadi asing. Di antara sebab semakin asingnya prinsip-prinsip salafiyah adalah wafatnya para ulama yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Wafatnya para ulama senior yang membentengi umat dari pihak-pihak yang mengkaburkan prinsip-prinsip salafiyah. Pihak-pihak yang memberikan pemahaman yang suram, pemahaman yang kabur tentang apa itu as-salafiyah. Ulama-ulama itu meninggal dunia satu persatu. Sehingga semakin sedikit, semakin sulit ditemukan ulama-ulama yang tampil membentengi umat. Di saat itu tersebarlah kebodohan tentang akidah, tentang iman, tentang as-salafiyah. Dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an aw la yantazi'ul ilma intiza'an min suduril ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya ini tiba-tiba hilang begitu, enggak. Tetapi Allah mencabut ilmu dari hamba-hamba ini, dari manusia ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia ini akan memposisikan tokoh-tokoh jahil sebagai ulama.
Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Fadallu wa adallu. Akhirnya tokoh-tokoh jahil yang ditampilkan, yang diposisikan, dijadikan sebagai rujukan tempat bertanya ini, benar-benar mereka umat ini datang menghubungin, bertanya kepada tokoh-tokoh jahil tadi, dan ditanya, akhirnya mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu wa adallu, dan akhirnya para tokoh-tokoh jahil itu menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Ini kondisi. Bagaimana peristiwa-peristiwa besar terjadi di muka bumi? Pemberontakan di 7 negara Arab, ya, beberapa tahun yang lalu bangkit, ya, diprovokasi rakyat, terjadi pemberontakan dan kudeta di kurang lebih 7 negara Arab. Pada waktu itu yang memprovokasi adalah tokoh-tokoh jahil dari tokoh-tokoh al-Ikhwanul Muslimin. Yusuf Al-Qaradawi sudah mati, Abdurrahman Abdul Khaliq, pimpinan dan perintis Jam'iyah Ihya Turath di Kuwait, asal Mesir, ini juga yang memprovokasi, dan yang lainnya. Tokoh-tokoh ini pun dipuji oleh semisal Abul Hasan Al-Ma'ribi, ya, dipuji oleh Ali Hasan Al-Halabi, sudah mati juga orang ini. Akhirnya Salafiyah jadi kabur. Bagaimana pemberontakan terhadap negara didukung, keluar fatwa, mengajak muslimin untuk bangkit bersama mereka, para pemberontak. Lah ini tadi tokoh-tokoh ini berbaju salafi, mengklaim dirinya sebagai salafi, tetapi mengajarkan manhaj khawarij, teroris. Akhirnya umat mengira itu kebenaran. Umat akhirnya ikut nge-share fatwa-fatwa tersebut. Umat ikut menyebarluaskan yang mereka sebut dengan perjuangan rakyat. Wah, mendunia, termasuk di Indonesia, termakan oleh fitnah itu. Mengira itu sebagai sebuah perjuangan yang dibenarkan secara agama. Karena ditampilkannya tokoh-tokoh jahil tentang agama, tentang manhaj salafi ini, dijadikan sebagai rujukan meminta fatwa. Semakin asinglah as-salafiyah dengan wafatnya para ulama yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, dan juga Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra, datang dari riwayat hadis Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udhri. Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udhri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin." Yang pertama, wa ta'wilal jahilin atau wantihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin. Akan membawa panji atau bendera ilmu sunnah ini, ilmu syariat ini, pada setiap generasi orang-orang yang berilmu. Apa profesi mereka? Apa kegiatan mereka ini? Orang-orang yang adil, orang-orang yang berilmu, yang terpercaya, al-udul, diberi nama dengan al-udul, ulama-ulama yang berilmu,
yang sportif, yang adil. Apa tugas dan peran mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka terus dengan gigih berusaha membersihkan ilmu agama ini dari tahrif, penyelewengan-penyelewengan dan penyimpangan-penyimpangan makna terhadap ilmu. Dalilnya ada, dalilnya ayat, dalilnya hadis, tetapi diselewengkan maknanya. Bukan diletakkan pada tempatnya. Dilakukan tahrif ini oleh al-ghalin, orang-orang yang ghulu, orang-orang yang ekstrim. Maka tampil ulama tadi dengan gigih membersihkan ilmu agama ini agar tetap bersih dari noda-noda yang mengotorinya. Baik secara lisan, mereka membantah bahwa itu tidak benar dengan hujah ini. Atau dalam bentuk tulisan. Antum perhatikan seorang alim besar semisal Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang karya-karyanya telah memenuhi dunia, dipelajari dan dibutuhkan oleh orang-orang besar dalam bidang ilmu. Karya-karyanya itu penuh dengan upaya membersihkan ilmu agama dari segala yang mengotori. Baik dari sisi ilmu periwayatan hadis, sejumlah hadis-hadis yang lemah bahkan palsu beliau bongkar. Yang dijadikan dasar oleh umat, dinisbahkan kepada Nabi, padahal itu bukan ucapan Nabi. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengucapkan suatu ucapan yang dinisbatkan kepadaku padahal aku enggak pernah mengucapkannya, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka nanti. Maka Al-Imam Al-Albani tampil dari tahun ke tahun. Bukan perkara yang ringan bagi orang yang pernah mencobanya. Berapa banyak yang ingin mencoba seperti Al-Imam Al-Albani, gugur di persepuluh jalan, gak nyampe seperempat jalan, jatuh dia. Gak sabar. Macam-macam sebab gak sabarnya. Al-Imam Al-Albani dari waktu ke waktu duduk di maktabah menulis, lelah, capek, dengan kondisi seadanya. Disebutkan dalam kisah-kisah yang menceritakan tentang Syekh Al-Albani, beliau dulu di awal miskin dan nggak punya kecukupan untuk membeli kertas-kertas untuk menulis. Akhirnya dalam perjalanan dia ke perpustakaan naik sepeda, beliau mengumpulkan kertas-kertas di jalanan, bekas tiket, bekas pamflet, bekas apa saja. Ya, kertas-kertas yang dibuang di jalan itu dikumpulin, dibersihin, dirapiin, letakkan di tasnya sampai di perpustakaan buat menulis. Bayangkan nanti. Perlu mungkin suatu waktu antum ditunjukkan nih konkret, wujud konkretnya karya-karya Imam Al-Albani. Lihat bukunya aja deh. Jangan lihat isinya. Wah, ini sekian jilid, ini sekian jilid. Ini tentang apa? Ini tentang ini tentang ini tentang ini tentang ini. Masya Allah. Pekerjaan yang luar biasa. La ya'rifu fadla ahlil fadl illa dzawuh. Gak akan bisa mengerti dan menghargai keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali orang yang juga punya keutamaan. Benar enggak? Gak bisa mengerti perjuangan seorang pejuang kecuali dia juga pejuang. Kalau orang yang sekedar nonton gak ngerti, hebat ya. Hebat apanya? Apa yang kamu ngerti? Betul enggak? Begitu juga dalam urusan dunia. Gak bisa kita akan mengerti kehebatannya kalau kita juga gak bisa memahami apa itu. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ketika wafatnya, berita kematiannya sampai kepada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata Syekh Ibn Utsaimin, laqad ahya sunnah hayyan wa mayyita.
Sungguh Al-Imam Al-Albani ini telah menghidupkan sunnah, telah dikubur atau upaya orang-orang yang mengkuburnya dihidupkan kembali oleh Al-Imam Al-Albani hayyan wa mayyita, baik di saat hidupnya sampai matinya. Maksudnya gimana? Kalau mendengar antum pelajari proses pengurusan jenazahnya, luar biasa. Beliau sudah berwasiat, kalau aku meninggal lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, sesuai sunnah. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Coba di antara kita ada yang sudah menulis wasiat seperti itu? Wasiatnya dipikir tanah yang di situ sekian hektar, yang di situ ada sekian petak, yang toko di sana, nanti gimana warisannya? Anakku yang ini, yang itu gimana? Gimana anakku pikirnya? Panjang ke situ. Al-Albani yang dipikir jenazahnya. Yang dipikirkan jenazahnya nanti gimana? Jangan sampai aku diurus nanti jenazahku ini gak sesuai sunnah, atau ada satu perbuatan gak sesuai sunnah. Wasiat. Nah, makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan sungguh orang ini telah menghidupkan sunnah Nabi di saat hidupnya dan di saat matinya. Sunnah benar-benar di tubuh dia mendarah daging. Dinikmatin, diperjuangkan. Nah, beliau sudah wafat. Gak muncul lagi orang seperti beliau. Dan sulit, kecuali Allah menghendaki sesuatu, untuk muncul lagi orang seperti beliau. Sulit. Ya. Ketika wafat Al-Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj, ulama besar di masa tabi'ut tabi'in, selevel dengan Al-Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan Muhammad ibn Zaid. Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam rahimahullah meninggal dunia. Kata Imam Ats-Tsauri, teman sejawatnya, kata orang sekarang saingannya. Maksudnya saingannya gimana? Karena para muhaddisin berbeda pandang nih. Kalau ada perbedaan periwayatan antara Imam Syu'bah dengan Ats-Tsauri, mana yang lebih didahulukan? Tsauri mengatakan begini, Syu'bah mengatakan begini. Sebagian ulama mengatakan Syu'bah, karena Syu'bah ini. Sebagian mengatakan Ats-Tsauri. Tapi saat Syu'bah wafat, kata Imam Ats-Tsauri, matal haditsu. Sudah wafat pula ilmu hadis dengan wafatnya Imam Syu'bah. Teman sejawat. Sudah mati ilmu hadis. Padahal masih ada Sufyan Ats-Tsauri sendiri, ada Sufyan ibnu Uyainah, ada Hammad ibn Zaid, masih hidup. Setelah itu lahir Ibnul Madini, Ibnu Ma'in, muncul berikutnya Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, orang-orang besar. Kenapa dikatakan ilmu hadis mati? Ya, karena Syu'bah memiliki sejumlah kelebihan yang sulit akan lahir lagi seperti itu. Al-Imam Al-Albani memiliki sederetan keutamaan yang sulit muncul lagi seperti itu. Sulit. Nah, beliau wafat. Anak kasih contoh yang kedua. Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Yang gak asing namanya bagi antum. Tapi masih asing bagi ana dan kebanyakan orang salafin, bahkan perjuangan beliau. Nilai perjuangannya. Bagaimana seorang Imam Al-Albani mengatakan tentang Syekh Rabi' bahwa hamilu rayati al-jarh wa ta'dil bihaqqin fi hadzal 'asr huwa ad-Doktor Rabi' Al-Madkhali. Pembawa panji ilmu jarah wa ta'dil. Kritis mengkritiki, kritik mengkritikin. Di zaman ini pembawa benderanya dengan benar adalah Dr. Rabi' Al-Madkhali. Yang mengatakan ini bukan seorang mahasiswa di jamiah atau seorang ustadz di Indonesia. Yang mengatakan ini seorang imam besar yang memang hidupnya meneliti dan meneliti.
Hidupnya memang di perpustakaan, membaca secara teliti. Betul-betul di kitab Syekh Albani itu ajaib. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Kadang orang melihat, loh, kok Albani mengatakan begini, ini salah. Tampaknya nggak begini. Dibaca, ambil kitab ini, ambil kitab. Iya, bener ya. Jangan terburu-buru. Ya, mengatakan, oh ini kok salah. Ini tidak begini. Tunggu, ini orang besar. Ayahmu belum lahir. Bukan kamu, ayahmu belum lahir. Beliau sudah mulai menulis. Barakallahu fikum. Nah, Syekhuna Muqbil rahimahullah saat mengajar kita, saya sering membandingkan hasil penelitian beliau dengan hasil penelitian Al-Imam Al-Albani. Sering itu. Ngajarkan tentang hadis ini. Di masjid di situ ada lemari besar yang isinya kitab-kitab Al-Albani. Di perpustakaan besarnya ada, tapi di masjid memang sengaja diletakkan kitab-kitab Al-Albani ya, sebagai bahan perbandingan dan koreksi. Saya selesai menjawab ini, saya minta muridnya buka. Apa kata Syekh Albani tentang si fulan, rawi ini? Kok Bukhari mengatakan dia sudah mendengar, Ibnu Ma'in mengatakan tidak mendengar dari gurunya, yang ini mengatakan ini, apa Al-Albani mengatakan? Al-Albani rahimahullah kata, baca, sudah saya dengerin. Saya mengatakan, tapi anak kok condong apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa fulan ini belum mendengar dari gurunya hadis yang satu ini. Anak kurang sepakat dengan ini. Sekali, 2 kali, besok, 2 hari lagi, pekan depan, bulan depan. Sering saya begitu. Mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap hasil penelitian Syekh Al-Albani. Saya seorang pendidik. Beliau seorang pendidik. Akhirnya tidak jarang Syekh mengatakan, mengingatkan, ya ikhwan, ana ini mengatakan bahwa ana tidak setuju, ana kurang sepakat terhadap tarjih Al-Imam Al-Albani tentang ini, tentang itu ana bicara di sini, di hadapan antum. Kalau ana jumpa langsung dengan beliau, ana nggak bisa bicara. Bayangkan kewibawaan Al-Imam Al-Albani, keilmuannya. Syekh Muqbil yang dikenal sebagai imam hadis di negeri Yaman, muhaddits besar, diakui oleh umat. Bersama itu mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa jangan sangka bahwa aku bisa bicara gini di depan Syekh. Kalau jumpa Syekh aku nggak setuju Syekh yang ini karena ini, nggak berani. Wibawa seorang peneliti besar. Dan dua-duanya sudah wafat. Sudah meninggal dunia. Syekh Rabi yang tadi disebutkan telah diposisikan oleh Imamul Albani seperti itu. Karya-karyanya. Makanya Hizbiyin marah besar terhadap nama ini. Al-Qutbiyin, Sururiyin, Al-Ikhwan Muslimin, Khawarij, teroris, Mu'tazilah dan yang lainnya benci terhadap nama ini. Kenapa? Karena Syekh Rabi tampaknya sudah menginfakkan dan mewakafkan umurnya untuk khusus di bidang ini. Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya tentang Sayyid Qutb, nama ini nama besar. Di era tahun 60-an, 70-an nama ini besar. Antum yang mendengar sekarang munculnya teroris ini, teroris itu, kelompok ini dan kelompok radikal ini dan itu, peledakan sana, peledakan sini dan seterusnya. Itu adalah hasil pengaruh dari dasar-dasar pemikiran radikal yang diletakkan oleh Sayyid Qutb dalam sejumlah kitabnya. Syekh Rabi meneliti itu. Syekh Ibnu Utsaimin yang secara umur di atas Syekh Rabi ditanya, bagaimana menurut antum
tentang seorang yang namanya Sayyid Qutb. Syekh bin Utsaimin menjawab, ana tidak pernah melakukan penelitian tentang orang ini. Meneliti kitab. Ana mendengar Syekh Rabi telah melakukan penelitian dan menulis kitab. Baca, karena beliau orang yang paling mengerti. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengirim surat permohonan kepada Syekh Rabi terkait salah satu karya beliau yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal aql. Kitab ini membantah Abul A'la al-Maududi, seorang yang diulamakan besar di Pakistan pada tahun-tahun itu. Mungkin sudah 70 tahun yang lalu. Karya-karyanya juga tersebar di berbagai penjuru negara di dunia ini. Termasuk di Indonesia sudah banyak diterjemah. Pada era 70-an, 80-an. Orang taunya Syekh Abul A'la al-Maududi. Syekh Abul A'la, orang ulama besar dari Pakistan. Ini nggak ada yang melakukan penelitian. Syekh Rabi bangkit meneliti. Ini orang terlanjur sudah dikenal dan bukunya tersebar. Syekh duduk meneliti. Muncullah buku yang tadi saya sebutkan judulnya. Beritanya sampai kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Maka Syekh bin Baz mengirim surat, aku mendengar engkau menulis karya yang membantah Abul A'la al-Maududi. Tolong berikan kepadaku satu eksemplar untuk aku bisa membaca. Syekh bin Baz, guru daripada Syekh Rabi, minta. Ingin beristifadah. Dan yang lain-lain. Menulis surat kepada Paus Yohanes Paulus II. Tulis, kirim ke Roma suratnya itu. Menasehatinya dan untuk meninggalkan agama Nasara masuk dalam Islam. Punya kecemburuan, peduli. Karya-karyanya luar biasa. Kata Syekh Al-Albani, ketika di situ ada sejumlah orang yang bersuara sumbang tentang karya-karya Syekh Rabi, kata Syekh Al-Albani, aku telah membaca dan meneliti karya-karya Syekh Rabi. Kesimpulannya adalah kebenaran bersama Rabi al-Madkhali, bukan bersama orang-orang yang mengkritis. Dan aku tidak mendapatkan satu kesalahan pun dalam karya-karyanya. Nah, yang mengatakan ini bukan kita. Yang memang orang kata kita kutu buku. Duduknya tuh sama kitab, dinikmatin. Ya? Nikmat baca kitab itu. Kayak kita nikmat makan sate. Tinggal lupa lingkungan. Ya. Syekh nikmat baca kitab. Ini orang-orang sudah pada meninggal, sudah wafat. Nah sekarang kita bingung nih, siapa nih yang bisa melanjutkan dua contoh ini, Imam Al-Albani dan Imam Rabi al-Madkhali. Siapa yang akan tampil membantai secara rinci, tertulis, penelitiannya yang kokoh? Sulit. Maka matilah sejumlah ilmu dengan wafatnya para ulama tersebut. Ayyuhal ikhwah, ini yang semakin menambah asingnya as-salafiyah. Semakin asing. Untuk itu, apa langkah yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah salafiyin dan salafiyat, rijal maupun nisa, benar-benar memberikan perhatian yang serius terhadap thalabul ilmi. Benar-benar jadi salafi yang belajar.
benar-benar jadi salafi yang mengkaji. Sudah bukan saatnya kita, kalau dulu sempat beredar kata-kata jiping. Tahu jiping? Ini beredar sudah mungkin 30 tahun yang lalu. Ngaji nguping. Tahu ngaji nguping? Ya sudah dengerin. Afwan ya. Karena bicara realita. Hadara. Iya. Insya Allah ya Ustaz ya. Berapi-api bagus ya. Nah, ya. Enak gak ngantuk ya. Nah. Betul kan, gak ada yang ngantuk kan? Waktu ditanya kan gitu. Siap-siap Ustaz mau tanya apa ini? Iya. Tapi setelah ini apa? Kelanjutan daripada apa yang kita pelajarin. Dan penting anak ingatkan, untuk kita serius dalam thalabul ilmi, yang hakiki itu adalah thalabul ilmi dari durus, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh ustadz-ustadz di tempat antum masing-masing. Anda sering ingatkan ini. Kalau muhadharah atau daurah seperti ini, ya melepas rindu. Ya dapatlah ilmu, tapi sedikit. 2 hari ini kita melakukan kajian, ilmunya sedikit. Tapi kalau durus yang disampaikan oleh ustadz di daerah antum, ya, itu yang hakiki. Membacakan kitab ulama runut, fikih, akidah, tafsir, disampaikan oleh ustadz-ustadz setempat, itulah thalabul ilmi. Itu yang harus diseriusin. Karena berharap nih setelah ini antum di masing-masing daerah, yang di situ alhamdulillah telah diberi rizki, diberi kesempatan adanya seorang ustadz. Walaupun dia ustadz muda, tapi dia berilmu. Ambil ilmunya dan pelajari. Siapkan kitab yang antum akan pelajari. Jangan sampai kita menutun jadi jamaah pengajian. Tahu jamaah pengajian? Janganlah. Terus-terusan jadi jamaah pengajian. Ya. Jadi thalabul ilmi. Thalabul ilmi gimana ciri-cirinya? Pegang kitab. Ada buku tulis. Pegang pulpen. Bab demi bab. Pelajaran akidah tentang sifatullah adz-dzatiyah, sifat-sifat zat Allah. Dijelaskan misalkan oleh Al-Imam Fulan dalam kitabnya. Nah, tanya. Dijelaskan oleh Ustaz. Qala al-Imam, sebut Al-Humaidi, qala al-Imam Al-Ajurri, qala al-Imam, siapa saja dari kitab yang dipelajari, diajarkan. Antum usahakan punya kitabnya. Kita harus berubah nih. Harus bangkit. Punya kitabnya. Contoh nih sekarang di depan anak ada Ustaz Ibrahim. Ustaz Ibrahim kajiannya apa saja di Balikpapan? Fathul Majid karya Imam Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Cara kitab tauhid. Masya Allah. Terus Umdatul Ahkam, kitab fikih berdasarkan hadis di atas mazhab Hambali. Terus Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidh Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Luar biasa. Ini ilmu ditulis oleh ulama dengan perjuangan. Dengan perjuangan ilmu tersebut ditulis. Bukan dalam keadaan santai-santai. Penuh perjuangan mereka tulis. Bukan seperti kondisi kita ada komputer, ada mesin printer. Ya, keluar. Enggak. Dengan susah payah. Jatuh, bangun. Sakit. Maka dari itu, mohon ini yang di Balikpapan. Bahas Fathul Majid hari apa Ustaz Ibrahim? Sabtu dan Ahad. Masya Allah, jam Ba'dal Maghrib.
waktu kita sudah nggak bekerja lagi, waktu kita beristirahat, ya kan? Antara maghrib sampai isya saja. Duduk, pegang Fathul Majid, kitab Fathul Majid. Kalau terlalu besar kitab Fathul Majid karena dia syarah, bisa kan dapat matanya. Kitab Tauhid. Bab tentang apa Ustaz Ibrahim? Yang terakhir ini. Ya subhanallah. Ayat ini diletakkan sebagai salah satu bukti seseorang bertauhid kepada Allah. Ini ayat juga berbicara tentang munafikin. Dijelaskan oleh Al-Allama, Al-Kabir, Al-Alim, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Cucu daripada Muhammad. Luar biasa. Penting. Ayo, punya kitabnya. Kalau Fathul Majid memang agak besar. Tapi setidaknya kitab tauhid. Walaupun fotokopi. Bab per bab lah di fotokopi. Kitab tauhidnya aja. Bisa kan Ustaz Ibrahim? Di fotokopi atau di print lah. Datang bawa pulpen, pena. Alhamdulillah kan kita punya ini nih ya. Ini jangan hanya berisi transaksi-transaksi, nota-nota, ya, foto tagihan dan seterusnya, jangan. Ya. Tapi usahakan di sini ada rekaman-rekaman pelajaran yang tadi Ustadz sampaikan maghrib sampai isya paling 40 menit, 45 menit. Di rumah sebelum tidur tulis. Tadi ana dengar nggak sempat nulis. Ilmu dihormati dan dihargai. Kitab Umdatul Ahkam sampai di bab apa Ustaz? Sifatus shalah. Berapa banyak masih kita yang belum mengerti salat Nabi? Yang tahu hanya ikut-ikutan, Yang ngelihat salafiyin kalau salat gini. Good. Gimana sih dalilnya? Apa dalilnya? Saat tasyahud melihat kedua mata kita melihat kepada telunjuk. Nah, kalau lihat salafi gini kalau salat enggak ada salafi yang gini. Nah, dalilnya apa ya? Karena lihat ustaz gitu. Lu kok lihat ustaz? Dalil. Nah, ini penting bagi kita. Mulai dari kitabut taharah, kitabus shalah, kitabuz zakah, kitabus siyam, terus Umdatul Ahkam itu ditulis di atas madhab Hambali. Nah, di Samarinda, Ustaz Syukri. Nah, daras apa saja Bu Idris? Ustaz Syukri. Hah? Apa? Kitabut Tauhid. Masya Allah. Nah, itu hari apa? Malam Ahad. Nah, badal maghrib atau badal isya. Badal maghrib. Waktu sudah selesai kan kita dari kesibukan duniawi. Cuma 45 menit. Anggap 1 jam. Dari 24 jam. Usahakan teman-teman hadir. Mumpung ada ustadz. Diberi oleh Allah rizki dan nikmat adanya seorang ustadz. Begitu juga di Banjarmasin. Ada Ustadz Abdurrahman bin Qamar, ada Ustadz Amin. Ada 2 Ustadz. Ustadz Abdurrahman ngajar apa saja, Abu Azfar? Ustadz Abdurrahman. Coba dilihat. Ini sekarang kan apa? Laboratorium tes. Nah. Nyari jadwalnya sulit. Ya Allah ya Ikhwan, salafiyin. Apa? Masya Allah, syarah Lum'atul I'tiqad. Luar biasa. Menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengenalkan kepada kita. Bagaimana Allah dan siapa Allah. Siapa Allah, bagaimana sifat-sifatnya. Nah,
Dan Lum'atul I'tiqad nggak tebel. Kalau kita mau beli, kita mau fotokopi atau apa dan seterusnya bisa. Itu jam berapa? Ba'dal maghrib, sepekan sekali. Terus Ustaz Abdurrahman ngajar apa lagi? Oh itu Ustaz Amin. Fikih Muyassar, Masya Allah. Luar biasa itu sudah. Fikih Muyassar. Fikih yang ditulis dengan cara yang simpel oleh penulisnya. Sudah nggak akan kita dibawa ke sana kemari. Mazhab Syafi'i mengatakan, Maliki mengatakan, Hambili. Udah. Tapi kita berhujjah dengan dalil. Ini Ustaz Abdurrahman. Fikih Muyassar. Nah, juga Ba'dal Maghrib. Masya Allah. Nah, ada dars apa lagi? Tartil Al-Quran. Nah, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Bagaimana sih membaca Al-Quran dengan tartil? Itu perintah kan? Untuk membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin. Ayo, kita belajar Al-Quran dong. Kita harus benar-benar memposisikan Al-Quran pada posisi yang tinggi. Caranya, ingin tahu dan ingin belajar. Coba ini, semua daras ini nikmat. Adanya seorang ustadz di tempat antum. Nikmat. Nah, di Bontang ada Ustadz Abdullah. Mana Ustadz Abdullah? Iya, pelajaran apa saja? Yang enggak tanya antum, mana? Tanya yang lainnya. Abu Abdurrahman, Naam, Abu Yusuf, Dr. Ridho, Naam, Barakallahu fiik. Terus apa lagi yang hadir, Dok? Iya, Naam. Apa aja Abu Abdurrahman? Mana Abu Abdurrahman? Ayo, wah, sesepuh Bontang. Pelajaran apa aja? Ada Ustadz Abdurrahman juga kan ya? Ustadz Abdurrahman sama Ustadz Abdullah. Ustadz Abdurrahman mengajar apa? Mulakhas Kitab Tauhid, Masya Allah. Terus itu yang Syekh Shalal Fauzan. Mulakhas, Masya Allah. Nah, terus Ustadz Abdullah apa? Allahu Akbar. Hah? Syarah apa? Kitab Sunnah lil Barbahari, syarah Syekh Rabi. Luar biasa. Imam al-Barbahari yang mensyarah Imam Sunnah Rabi bin Hadil Madkhali, lengkap sudah. Nah, bukunya nggak tebel insyaallah. Bisa dibeli ya. Nah, bisa di copy. Nah, semua tadi yang ada di tempat antum, ana berharap antum punya kitab-kitabnya. Ya. Nanti ana akan telepon. Ana akan tanya, telepon ke Bontang, ya tanya, telepon ke Balikpapan, telepon ke Banjarbaru, barakallahu fikum, telepon ke Samarinda insyaallah. Ana tanya, sudah punya kitab belum? Kedua, kehadirannya. Karena itu nikmat. Berapa banyak saudara-saudara antum di daerah-daerah yang meminta ustadz. Sampai sekarang belum dapat ustadz. Taklimnya online. Bayangkan kalau taklim online itu kan beda ya dengan taklim tatap muka. Offline. Beda. Semangatnya, cara duduknya, ya kan? Apa mungkin antum taklim di depan ustaz sambil minum kopi? Ya mungkin kan? Tapi kalau online, mau minum kopi, makan rujak ini, semuanya bisa. Apa mungkin antum di depan ustaz sambil laya-laya gini? Ya enggak mungkin. Tapi kalau taklim online, bisa sambil laya-laya di atas bantal, akhirnya tidur. Itu kalau online. Tapi offline, ya, ini benar-benar majelis ilmu. Benar-benar manfaatnya dirasakan, oleh karena itu ana berharap
Antum memiliki kitab-kitab yang gak mahal. Lebih murah dari spare part motor kita atau yang semisalnya. Kemudian pegang buku tulis dan pena, rekam pelajaran itu, buat evaluasi di rumah. Perdengarkan ke istri dengan baca kitab nih. Kalau ini kita wujudkan, luar biasa tadi kitab-kitab yang disebutkan ini sudah luar biasa semua. Antum bayangkan ikhwan kita di luar negara kita ini. Gak ada ustadz dan kalau mau taklim repot. Online. Gak bisa mengadakan majelis begini. Gak bisa, gak dapat izin. Kita bebas. 2 hari berturut-turut kita melakukan taklim bebas. Aman. Alhamdulillah. Nah, selagi masih kesempatan itu Allah berikan. Cepat manfaat. Supaya salafiyah ini gak semakin asing. Ya. Kemudian yang terakhir, anak ingatkan, jaga ukhuwah baik-baik antar antum. Sebab-sebab yang mengantarkan kepada untuk antum saling mencinta, saling berukhuwah, hidupkan sebab-sebab. Saling berkunjung, saling telepon, chatting, saling beri hadiah, ucapkan salam, saling memaafkan, saling melakukan taghaful. Apa taghaful itu? Pura-pura nggak tahu nih, pura-pura nggak denger. Temennya ngomong pedesnya, lewat aja lah. Lewat aja, nggak ada waktu. Mungkin dia lagi nggak nyangka atau nggak sadar ngomong itu. Selesai. Jangan dipikirin. Nggak selesai. Kolbu yang itu tempatnya takwa, akhirnya dikurangin, disita, diambil oleh sakit hati, tersinggung. Ini kan tempatnya takwa, kolbu ini jaga. Hati-hati dari su'udzon, prasangka buruk. Ini dia nih, supaya nggak suka. Ummahat nih khususnya, para ummahat, para nisa, tinggalkan su'udzon. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Waspada kamu dari penyakit dzan, jelek, prasangka buruk terhadap orang lain. Karena itu adalah berita yang paling bohong. Dzan itu diposisikan sebagai bentuk berita, informasi yang bohong. Ini orang nih, sombong. Ini orang nih nggak suka nih sama aku. Aku lihat gini dia melengos ke sana. Terus kamu mau hidup begini terus tak? Ya enggak lah. Kita berhusnudzon kepada teman kita itu sedekah. Nah, apa beratnya kita? Ini orang baik. Ini orang insya Allah cinta kepada saya. Dan saya cinta dia. Selesai kan? Aman. Tentrem nih hati. Barakallahu fikum. Sering orang bertanya gimana caranya supaya kita bisa ikhlas. Banyak jawabannya. Yang gampang. Kalau antum lagi sholat atau lagi ta'lim. Antum yakini teman antum yang di sebelah antum, di depan antum. Dia sedang belajar karena Allah. Antum akan ikut. Masa sih semua ini karena Allah, aku sendiri nih yang ria. Salat Allahu Akbar. Husnudzon nih. Ini teman anak di sebelah ini karena Allah. Aku enggak bisa sama dia, Masya Allah ini. Nah, merasa dia sendiri yang enggak ikhlas. Merasa semua yang di soft itu ikhlas karena Allah. Berhusnudzon dia. Itu akan melahirkan dia untuk ikhlas. Positive thinking kata orang sekarang. Penting. Nah, jaga ini sebab-sebab ukhuwah. Tolong dijaga. Karena kalau sudah masuk satu kebencian yang kalau tadi malam kita bahas, sulit ngobatinya. Sulit untuk menyelesaikannya. Sulit. Kalau sudah kebencian masuk, betapa hancurnya. Jadilah pemaaf. Antar. Tadi malam ana berpesan, tolong para istri kita ini, kita kendalikan. Jangan kita yang dikendalikan oleh istri. Minta tolong, ana tekankan. Dakwah kita masih panjang, masih jauh. Masih banyak yang belum kita kerjakan. Ana mau tanya nih, misalkan di Balikpapan dulu, tuan rumah.
Ada kira-kira 10 masjid awam yang kita beri kajian? Ada 10 di sini? Di Balikpapan. Enggak, kita mengisi di masjid awam 3. Padahal ada berapa kira-kira? Ada 100 masjid di Balikpapan. Ribuan masjid. Belum kita sentuh. Mana media kita yang bisa dibaca oleh masyarakat umum? Mana media kita? Media tauhid, media sunnah, salafiyah. Mana? Kita uplak-uplak di Telegram. Yang baca ya kita. Kapan orang lain ini bisa mendengar sunnah? Kemarin antum hadir di mana itu, di SMKN ya? Ya Allah, kesiannya mereka-mereka itu. Haus ilmu. Haram. Mereka terbengkalai gara-gara kita berkelahi. Kita saling hasad. Kita saling marah, gak ada maaf. Haram. Ilmu sunnah tertahan, tak tersampaikan. Gara-gara kita gak selesai-selesai bertikai. Ayyuhas salafiyun, dakwah ini panjang. Bagaimana dengan anak-anak kita ini? Ini anak-anak pelanjut tongkat estafet dakwah. Perlu kita bina mereka mentalnya. Jadi pemberani, soleh, penyabar, penyantun, pemaaf, rajin. Ini anak-anak kita ini. Mahal ini aset kita. Harus kita memberikan contoh-contoh dan teladan yang baik. Sampaikan kepada para istri, tolong sudah maafkan si fulan itu. Iya dia gini, ayo kita datang ke rumahnya. Atau kamu gak bisa ke rumahnya, buat kue, kirim, ayo aku yang mau antar. Sudah cukup. Pendidikan jadi korban, dakwah jadi korban. Gara-gara kita, wallahi khawatir Allah menilai kita sudah tidak pantas mengemban dakwah ini. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum fala yakunu amsal. Kalau kalian berpaling, tidak serius, enggak ikhlas, enggak jujur, maka Allah akan gantikan kaum lain selain kalian. Dakwah ini pasti berjalan. Kalau enggak kita yang berpegang dengannya, kita bermain-main, kita lepas, jatuh terpelanting, dakwah terus orang lain yang megang. Orang lain yang menjalankan. Jangan merasa aman bahwa kita bisa terus berada di perahu salafiyah. Jangan. Kita bisa jatuh terpelanting kalau kita tidak serius berpegang dengannya. Di tengah badai yang seperti ini. Jangan bermain-main. Tolong jaga ukhuwah. Segala sebab yang bisa merusak ukhuwah, mengganggu dakwah, tinggalkan. Segala sebab. Berupa ucapan, berupa perbuatan. Tolong kasihanin dakwah, habis waktu kita untuk itu. Habis, kapan kita mau menambah iman? Kapan kita mau nambah iman? Apa bisa iman kita bertambah dalam keadaan kita terus saling membenci? Apa mungkin? Perpecahan demi perpecahan terjadi. Karena sebutkan di satu daerah, Salafi dulu bersatu, kawan di satu pondok, ada masjidnya, ada taklimnya. Ada perselisihan tadi, ketersinggungan, ambisi. Ribut, dinasehati, nasihat setahun 2 tahun nggak selesai. Pecah. Dirikan masjid lagi di sebelahnya. Jarak nggak jauh. Yang baru ini nggak berjalan lama, ribut setelah ini, ribut, pecah lagi. Ya. Goncangannya keras sampai roboh. Nah. Bikin masjid lagi yang ketiga. Pondok lagi yang ketiga. Ana berjalan dari sini naik mobil ke sini kurang lebih 300 meter kurang lebihnya.
ada 3 pondok, 3 masjid. Dulunya satu kesatuan. Nah, karena lewat sedih, ya Allah, dulu kan kawan-kawan kita ini. Kenapa? Nggak perlu sampai ke kilometer sekian, 300 meter kurang lebih. Satu pondok ke pondok lainnya 100-150 meter jalan. Sedih. Kenapa? Gengsi, emosi, sakit hati, tidak ada maaf. Pecah. Orang awam ngelihat, itu orang suka pecah, suka ribut. Hancur kita. Wibawa kita hancur. Ya ayyuhas salafiyun, ihtarimu as-salafiyah. Hormati dakwah salafiyah ini. Hormati, jangan ada di bawah kaki kita. Sementara emosi dan gengsi kita di atas kepala kita. Berbalik. Emosi, gengsi, dan kehormatan kita ada di bawah kaki kita. Dakwah di atas kepala kita. Begitu. Capek. Sekali lagi, di semua tempat yang tadi sempat saya sebutkan dan mungkin belum ada yang belum Anda sebutkan. Ayo, berbangkit. Berbuat untuk dakwah salafiyah dan tarbiyah anak-anak kita ini. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah menyatukan kolbu kita di atas salafiyah. Allah menjauhkan syaitan, manusia maupun jin dari komunitas kita. Allah jauhkan siapa saja yang ingin merusak ukhuwah kita. Allah jauhkan dia dan Allah selamatkan. Barang siapa yang memaafkan, Allah akan angkat derajat. Ini yang bisa Anda katakan. Ada beberapa pertanyaan. Nah, terkait jawaban Ustadz bahwa tidak lagi kita memakai modul-modul jumhur, apakah mulai sekarang langsung ditinggalkan? Naam, langsung aja ditinggalkan, siapkan modul-modul yang baru, pelajari dengan baik, ajarkan. Nah, cepat aja beli modul-modul tersebut, hubungin melalui ustadz-ustadz yang ada. Insya Allah tidak lama akan datang. Bismillah. Bolehkah kami bermuamalah terkait dunia dengan para pengikut jumhur? Nah, boleh. Nah, boleh saja. Sambil nasehatin. Bermuamalah dunia. Nah, ya ana mau pesan ini dari antum. Berapa? 10 box. Nah, 1 box berapa? 100.000, berarti berapa? 1 juta. Ya ini ya transfernya. Uangnya transfer, kirim juga. Ini ada fatwa Syekh Bukhari. Nah. Lu kan nasihat. Antum kan enggak mencaci maki. Ustaz antum itu bodoh, Ustaz antum. Enggak, jangan. Nih. Pesan lagi. Apalagi ini ya Kiana mau beli yang berikutnya kok bagus barangnya antum, laku keras. Sekarang Anda pesan 20 box. Berapa? 2 juta. Kirim lagi pengumuman Daurah Muzani kelima. Kirim lagi. Ya. Nanti Ustaz enggak boleh Anda beli. Lah memangnya rezeki punyanya dia tah? Dunia punyanya dia. Punyanya Allah. Jangan khawatir. Berapa banyak ikhwan yang memutuskan kerja dan bisnis dari jumhur karena diintimidasi, karena dan seterusnya. Malah bagus. Yang dulu penghasilannya cuma 2 juta sebulan, sekarang bisa 6-7 juta. Alhamdulillah. Tapi juga ada ustaz yang tambah miskin. Ya memang ada. Memang ada. Nah, ya sudah sabar. Mau bilang apa? Apa hanya kita yang mengalami itu? Bukan hanya kita. Sahabat ketika hijrah, ya.
Konsekuensinya besar, asetnya yang di Mekah disuruh tinggalkan. Aset-aset perdagangannya, atau rumahnya, atau tanahnya, dan seterusnya. Ya. Baik. Bagaimana kami sebagai ikhwah untuk bisa memulai berta'awun dalam pendidikan atau tarbiyah? Banyak. Tarbiyah, sisi-sisinya banyak. Antum nggak bisa mengajarkan Al-Quran, antum bisa mengajarkan yang lainnya. Antum tidak bisa mengajarkan fikih atau hadis karena antum bukan lulusan pondok, misal nih. Antum bisa mengajarkan ilmu umum yang ada di situ. Pelajaran-pelajaran yang ada, matematika atau sejenisnya. Ana juga nggak bisa, Ustaz. Sama sekali nggak bisa ngajar. Ya sudah, antum bisa bertahun dalam bentuk membantu mengawasin anak-anak saat belajar. Anak-anak saat belajar butuh ada yang menemani. Ini ustadznya sedang ngajar 2 anak. Yang di sebelah sini ada 2-3 anak bermain. Ya kan? Karena ustadz perhatian ke sini. Betul nggak? Iya betul kan. Maka ada satu ami yang mengawasin. Mengawasin jangan seperti satpam. Ngawasin. Dek sini. Ayah sini. Mana bukunya kamu ini? Masa coba kamu baca. Kamu baca. Jadi si anak ini terlindungin dari gangguan syaitan dan majelis ilmunya menjadi kondusif. Perannya siapa? Antum yang punya peran. Luar biasa itu. Ana nggak bisa Ustaz mengajar atau ini. Ana bisa, apa bisanya? Ngajar olahraga. Ajar olahraga anak-anak. Bela diri, ajarin bela diri. Anak-anak, bagaimana dia sehat, sportif, pemberani. Ana bisa mengajarin main bola, ajarin anak-anak main bola. Bagaimana cara main bola yang baik. Ajari anak. Apa yang antum bisa? Banyak sisi-sisi ta'awun. Wana basicnya pertanian, Ustaz. Silahkan ajarin anak-anak pertanian bagaimana cara menanam lombok yang baik dan bagaimana cara merawatnya. Ajarin. Ketika panen, kumpulin nih hasil panennya kalian anak-anak. Semua itu positif. Jadi ta'awun dalam pendidikan bentuknya banyak. Ta'awun dalam dakwah banyak caranya. Ajak istri kita untuk ta'awun juga. Sama seperti rijal. Gak bisa ini, bisa itu. Gak bisa itu, bisa yang berikutnya. Dan dalam ta'awun tentu akan muncul perbedaan pandang dan perbedaan pendapat. Itu pasti sudah. Yang satu mengatakan sebaiknya jam pelajaran ini jam sekian di sana. Yang satu mengatakan jangan. Kalau jam sekian nanti bising di situ atau panas. Jangan ya akhi. Biasa. Jangan kemudian kamu ini sok menang sendiri. Jangan ucapan itu. Jangan diucapkan. Atau sampai di rumah bilang ke istrinya. Aku gak mau ikut rapat lagi. Loh kenapa? Pak, pendapatku gak dihargain. Nah, memangnya pendapatmu itu wahyu. Memangnya pendapatmu itu sama dengan fatwanya Syekh Shalal Fauzan? Ya enggak lah. Kenapa kita harus tersinggung? Kenapa kita kemudian malah memutuskan hubungan gak mau hadir lagi rapat? Jangan. Nasehatin istri kalau dia juga mengucapkan begitu. Sabar, itu teman kita. Jangan merasa bahwa kita diremehkan. Gak boleh, memang kita ada di bawah. Kenapa kita merasa gak terima kita diletakkan di bawah? Iya kan? Kita sedikit, kita kecil, kita di bawah. Ra'yu kita juga demikian. Beda dengan orang yang berilmu, beda dengan ulama. Ini penting ini. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Ya sudah, tidak ada masalah. Yang penting bahwa antum berbuat karena Allah. Nanti di hari kiamat Allah tunjukkan nih hasilnya. Belum tentu ustadz pemateri itu lebih baik dan lebih tinggi hasilnya dari antum yang duduk mendengarkan. Belum tentu seorang ustadz yang mudir ataukah dia banyak perannya di sebuah pondok pesantren, hasilnya akan lebih besar di hari kiamat dibandingkan seorang pengajar anak TK. Innamal a'mal binniyat.
Ayo berbuat, ayo kita berlomba-lomba, ayo kita bersaing dalam kebaikan ini. Ayo, nanti keputusannya di akhirat. Siapa yang terbaik? Dengan tetap kita berharap teman kita lebih baik, teman kita lebih ikhlas, teman kita lebih serius. Demikian. Ini banyak pintu-pintu ta'awun. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap saya terhadap tetangga yang sering putar musik? Sudah saya nasihatin tapi masih tetap putar musik dengan suara keras. Ya pindah rumah. Antum nasihatin sudah. Iya kan? Tetap aja. Sementara musik itu suara syaitan. Ya pindah rumah. Bisa nggak pindah rumah? Bisa. Itu satu. Atau kalau antum mau sabar, ya, nasihat itu kan nggak melulu harus dengan lisan, dengan perbuatan. Antum kasih hadiah, jumpa, assalamualaikum Pak, baik. Terus punya target panjang. Bahkan bukan hanya musiknya yang berhenti, merokoknya juga berhenti. Ya, bahkan amalan-amalan menyimpangnya termasuk syirik berhenti. Insya Allah bisa. Coba jadikan itu sebagai misi. Jadilah antum misionaris. Ya. Misionaris sunnah. Tertib, santun, baik. Sampai kena dia. Bekal di akhirat. Ya kan? Nah, ini anak-anak soleh. Nah, yang satu sini nih anak soleh. Sini. Di sini Ustaz ingin dekat kamu. Kamu siapa namanya? Siapa? Ehsan. Sini Ehsan, sini. Sini Ehsan, sini. Ehsan, sini. Namanya Ehsan. Artinya perbuatan baik Ehsan. Iya, duduk sini. Nah, soleh duduk. Ya. Nah, jadi Ustaz ada pendampingnya. Ustaz nggak takut lagi ada kamu soleh. Nah. Jadi demikian. Ya, nasihatin dengan perbuatan. Dicoba. Ada kisah motivasi buat kita. Dulu pada tahun 93 di Jakarta Ana punya kawan yang jangan tanya sudah kalau di Jakarta tetangga kanan kiri, bahkan di depan rumahnya itu ada anak-anak preman-preman pada waktu itu ya, yang suka minum mabok-mabok di depan rumahnya. Sampai dia kerepotan, istri dan anak-anak perempuannya mau keluar, repot gimana? Mau lapor RT, mana ini? Sulit, malah nanti jadi masalah. Akhirnya sama dia dibaikin. Dia pulang atau pergi keluar, assalamualaikum, disalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Karena memang jenggotan pakai jubah, jadi semua yang pakai jubah, peci putih, panggil Pak Ustadz kan gitu. Pak Ustadz ya, Masya Allah sehat ya. Ayo saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Ustadz. Sudah kita terus. Nah, rambutnya panjang dan seterusnya. Nanti pulang sore, assalamualaikum, masya Allah gimana? Ketemu lagi nih masih di situ mereka. Malam itu wah teler sudah. Subuh teler di depan rumahnya di seberang rumah. Pemandangan yang jelek. Terus teman kita kasih hadiah di rumah dimasaki, dibuatin teh, kasih minum. Terus sampai akhirnya mereka justru menjadi penjaga rumahnya, punya satpam tanpa harus bayar. Dulu kita kalau ke rumahnya teman kita ini mau ketuk pintu, mau mendekat, mereka yang jawab, Pak Ustadz, aduh tuan rumahnya lagi pergi, nggak ada. Jadi penjaga rumah. Sampai di antara mereka berhenti dari premanismenya, jadi orang yang sholat, berhenti dari minum homer. Bayangkan. Rutin, sabar, akhlak. Nah itu coba dulu. Kalau sudah itu semua dicoba nggak bisa, antum nggak betah, ya sudah. Ardullah wasi'ah, bumi Allah luas.
Ini jawabannya. Nah, berikutnya. Mohon penjelasan tata cara ruku dan sujud ketika sholat dengan duduk. Insya Allah kalau pertanyaan dari Balikpapan ada Ustadz Ibrahim, di Samarinda ada Ustadz Syukri. Ya, nanti langsung akan dibacakan dengan dalil-dalilnya, prakteknya. Nah, kemudian ini pertanyaan tentang jumhur dan asjum ini banyak sekali. Nah, sudah biarkan mereka. Nah, ikhwan pro ulama gitu bahasanya. Tidak lagi sholat di masjid yang dikuasai oleh pengikut asjum. Justru dituduh sebagai pemecah persatuan, mohon nasihat. Nah, ya antum sholat di masjidnya jumhur dong. Sholat di situ. Hah? Nah, sholat di situ. Wah, Ustaz, mereka nggak salam, cemberut. Kita masuk soft sini, dia pergi ke soft yang sebelah sana. Nah, Ana jadi nggak khusyuk. Nah, kalau antum sudah nggak bisa khusyuk ya sudah, cari masjid yang lainnya. Mungkin mereka juga nggak khusyuk kalau ada antum. Maka kalau antum ditanya, antum pemecah belah kenapa nggak sholat di sini? Afwan ya akhi, ya. Ana ini sengaja sholat di luar agar nggak mengganggu antum. Nanti antum nggak khusyuk sholat yang lihat ana, pengikut ulama. Nah, ada urusan rumah tangga ditanyakan. Kalau urusan rumah tangga itu memang sulit dijawab dalam bentuk pertanyaan karena sifatnya kasuistis. Ya, Allahumma musta'an. Yang penting bahwa seorang suami adalah penanggung jawab di rumah tangga. Kewajiban memberikan nafkah, berbuat baik kepada istri, mendidik istri, mengarahkan dengan arahan yang baik, bergaul dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Itu semua harus dilakukan. Seorang suami tidak serius dalam mencari nafkah, ya harus serius. Serius sesuai dengan kebutuhannya, ya kan? Serius. Sehingga istri harus juga ikut berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Boleh, kamu silakan membantu. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebihan sampai mengorbankan kehormatanmu sebagai wanita, mengorbankan sunnah yang kamu pegang, yang kamu amalkan. Jangan. Silakan membantu suami sesuai dengan kebutuhan. Hal ini membuat istri merasa tertekan, bahkan jika tidak memikirkan anak-anak, ya sang istri ingin menyerah. Maksudnya menyerah nih apa? Pisah. Tolong beri nasihat untuk menguatkan istri. Nah, ikhlaskan kepada Allah kamu sebagai istri. Suami sudah kamu nasihatin untuk serius. Doakan suami anti mendapatkan hidayah. Bersikap baiklah kamu sebagai istri kepada suami. Tunaikan hak-hak suami. Tunaikan kewajibanmu untuk suami. Perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah kepada Allah. Jangan kamu tersibukkan dengan yang lainnya sehingga kamu semakin tidak tenang. Ya kalau bukan karena anak-anak, ya anak sudah mau menyerah. Jangan, pikirkan anak-anak. Kamu bisa bermusuhan dengan suami. Ada mantan suami, ada mantan istri, tapi nggak ada mantan anak. Betul nggak? Nggak ada mantan anak. Itu siapa? Mantan anakku. Ya enggak lah. Nah,
Mantan suami iya, mantan istri iya. Maka dari itu pikirkan. Kamu sebagai istri jangan mudah-mudah minta cerai. Biarkan, dengarkan dan ikutin kisah-kisah anak-anak yang broken home orang tuanya. Mentalnya hancur, nasib agamanya terombang-ambing. Pikirkan anak-anak. Itu asetmu yang mahal. Barakallahu fiik. Dan sabar, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama satu kesulitan akan datang banyak kemudahan. Terus kamu temani suamimu dengan ikhlas, dengan baik, dengan adab. Berbanyak ibadah. Jaga lisanmu terhadap suami. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Bismillah. Semangat suami untuk taklim semakin menurun. Insya Allah si suaminya nggak ada di sini, ini tempat lain mungkin. Nah, karena yang di sini semua semangat taklimnya tinggi. Kalau semangat suami menurun, ya, semangat taklimnya, coba anti sendiri. Anti semangat nggak taklim? Anti juga semangat dong taklim. Walaupun secara apa? Online. Catat ilmu ya, dengan rapi. Dan seterusnya. Insya Allah suamimu akan membaik. Kadang atau tidak jarang orang lain menjadi baik karena kebaikan kita. Kita sendiri berbenah, kita sendiri berbaik. Orang lain jadi baik. Nah, barakallahu fikum. Afwan Ustaz bertanya, kakak perempuan ana memiliki anak susuan laki-laki. Apakah anak laki-laki tersebut menjadi mahram bagi anak? Iya. Mahram, ponakan anti secara susuan. Ponakan susuan. Ada anak susuan, ada ponakan susuan. Demikian juga dia mahram terhadap ibu anti. Mahram terhadap nenek anti. Ini anak susuan. Tapi pastikan apakah memang benar dia sudah menyusu kepada saudari anti sesuai dengan syaratnya. Yaitu 5 kali susuan, masing-masing susuan sampai kenyang si bayi. Dan umurnya ketika di bawah 2 tahun. Ini dulu menyusu, iya. Umurnya berapa? Sudah lebih dari 2 tahun. Nah, ini menyusu, iya. Berapa kali? 3 kali. Menyusu. Berapa kali? Aduh, nggak ingat ya berapa kali. Ya, jangan. Hukum asalnya bukan anak susuan. Sampai dapat dipastikan bahwa dia menyusunya sudah 5 kali. Dan setiap kalinya apa? Kenyang. Gimana tandanya bahwa dia kenyang? Si bayi sudah melepas. Susuan itu nggak mau lagi dah. Dipaksa, dia nggak mau. Itu berarti kenyang. Sekali. Itu pagi kemarin. Pagi ini kasihkan lagi ke kakaknya. Disusuin lagi sampai kenyang. Besok lagi atau minggu depan atau 10 hari lagi. Ternyata sudah lebih dari 5 kali. Maka dari itu masalah ini jangan dianggap remeh. Kenapa? Kalau ternyata anak itu adalah anak susuan. Sudah 5 atau 10 kali atau lebih. Menyusu kepada kita. Atau kepada istri kita atau saudari kita. Hati-hati. Berarti anak susuan ini mahram buat putri-putri kita. Kalau ternyata berpisah, ini hidup di mana, yang ini adik putri susu perempuannya ini juga hidup di mana, muncul 20 tahun lagi, tidak saling kenal, ingin menikah. Menikahi saudari susuannya. Jangan. Maka masalah susu menyusui jangan dianggap remeh. Sekali anak antum disusuin oleh Ummu Fulan, hitung sekali. Besok 2 kali. Pekan depan 3 kali. Dan seterusnya dihitung. Jangan dibuat apa? Temen nyusu gitu. Enggak, ada hukumnya itu. Ya, ada konsekuensinya. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Namun mengingat waktu yang sudah ini, kita akhiri majelis kita, kurang lebihnya demikian. Ana mohon maaf.
ada yang kurang berkenan dan apabila ada yang salah maka mohon untuk diingatkan. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.